Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Terobosan dalam peningkatan ekonomi warga dengan cara budidaya ikan kolam terpal dilakukan oleh Aibda Swendi, Babin Kamtibmas Polsek Peru, Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, Aibda Swendi juga mengajarkan strategi ekonomi penjualan ikan agar harga ikan tidak dipermainkan oleh para pengepul. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Aibda Swendi, Babin Kamtibmas Polsek Weru, Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melakukan usaha budidaya ikan konsumtif kolam terpal di sekitar tempat tinggalnya di Kebarepan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dengan latar belakang seorang petani dan juga membudidaya ikan, Aibda Swendi memberikan contoh sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara budidaya ikan. Ikan yang dikembangkan adalah lele, gurame, patin, dan nila. Aibda Swendi memulai contoh usaha dengan satu kolam ikan terpal sebagai percobaan selama kurang lebih setahun. Dalam waktu tersebut, Aibda Swendi mengalami 2 kali panen ikan gurame. Usahanya melewati berbagai tantangan, namun awal percobaan budidaya ikan cukup berhasil. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kolam yang terus bertambah banyak, dari 1 menjadi 5 kolam. Hal itu juga diikuti oleh 25 orang warga sekitar yang sudah berjalan selama 4 tahun. Kini ada sekitar 30 kolam ikan dengan varian jenis, mulai dari ikan lele, gurame, patin, dan ikan nila. Untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan mengedukasi tentang budidaya ikan, Aibda Swendi membentuk kelompok tani budidaya ikan. Dalam kelompok tani tersebut dibahas tentang berbagai masalah tentang pengembangbiakan dan penyakit ikan yang menyebabkan hasil panen berkurang. Untuk penjualan ikan, Aibda Swendi dan warga tidak mengalami kesulitan. Ikan konsumtif selalu laku di pasaran, baik dijual selama proses pembesaran maupun dijual dalam kondisi siap layak konsumsi. Kemudahan lainnya yakni adanya pengepul yang langsung membeli ikan di saat waktu panen. Untuk mengetahui bagaimana terobosan peningkatan ekonomi warga dengan cara budidaya ikan kolam terpal yang dilakukan oleh Aibda Swendi, Babin Kamtibmas Polsek Weru, Polresta Cirebon, kali ini kita telah terhubung dengan Aibda Swendi. Selamat siang Pak Wendy, salam presisi Pak. Selamat siang, salam presisi. Pak Wendy, apa yang melatar belakangi Anda berusaha meningkatkan perekonomian warga di wilayah binaan Anda? Jadi gini, kebetulan saya itu dilahirkan dari tani dan tambang. Setelah itu saya diberikan pada warga tentang cara budidaya kolam terpal atau kolam bahasa Deslok. Baik, lalu mengapa Anda memilih mengajarkan budidaya ikan kepada warga, Pak? Karena budidaya ikan itu lebih mudah dan tidak terlalu capek dalam cara memeliharanya. Dan kita bisa menjadi hiburan untuk refreshing. Baik, lalu Anda menginisiasi kolam terpal untuk budidaya ikan. Mengapa media ini yang Anda pilih? Karena dengan budidaya terpal itu ikan bisa kita pantau, contoh sebar 500 ekor. Kita bisa pantau bila mana dalam pengurasan itu nanti jumlahnya bisa ada berapa. Itu bisa ketahuan beda dengan kolam tanah. Kalau kolam tanah itu tidak ketahuan. Karena sekali kuras itu sekali panen. Begitu, Pak. Baik. Berapa teknis volume kolam terpal dan jumlah ikan agar pertumbuhan ikan dapat berkembang dengan baik? Ya, jadi yang satu terpal ukuran diameter 4 itu isi 300 ekor biar pertumbuhannya normal. Tapi kalau saya itu pakai 400 atau 500 ekor. Dan masa panennya dalam waktu 8 bulan menjadi sekilo isi 2 itu nanam ukuran 2 jari. Baik, lalu jenis ikan apa saja yang dapat dikembangbiakan di kolam terpal ini, Pak Wendy?
jenis ikannya itu di sini yang telah saya ajarkan kepada masyarakat sekitar itu ikan patin, ikan lele, ikan gurami, dan ikan nila. Apa sebetulnya tujuan Anda mencampurkan berbagai jenis ikan dengan jumlah tertentu ini, Pak Wendy? Jadi gini, karena saya itu orang yang jalan atau orang yang kurang mengerti di bidang air, dan alatnya pun nggak ada, makanya sebagai indikatornya itu kita dicampurkan dengan ikan nila. Bila mana ikan nila itu ada yang mati, satu bersifat harus diganti airnya karena air tersebut sudah jelek. Yang kedua, dengan adanya ikan patin itu untuk mengurai kotoran yang dibawa air, biar jangan menggumpal jadi satu seperti amoniaknya itu. Karena ini sama ikan patin. Baik. Lalu dari mana Anda memperoleh seluruh bibit ikan ini, Pak Wendy? Jadi di situ ada di situnya sendiri diberikan, karena apa, di sini beli telur ikan gurami, habis itu kita pisah, setelah itu dijual. Makanya di sini ada bermacam-macam, ada yang bagian telur, ada yang bagian pembesaran, dan ada yang bagian bukan dari telur ke dari ada. Maka tergantung permintaan konsumen, itu semuanya juga sudah dikirimkan. Baik. Pak Wendy, terkait pakan dari ikan ini sendiri, adakah campuran khusus pakan untuk pengembangbiakan ikan dan berapa komposisinya ini, Pak Wendy? Jadi untuk pakan ikan semuanya dari toko, tergantung dari kitanya masing-masing. Apakah pengen dicampur dengan garam klotok makannya, atau dicampur dengan raja ikan, atau dicampur dengan epak, boleh, atau nggak dicampur sama sekali. Dan untuk ikan gurami tambahannya pakannya itu dedaunan. Baik, berapa kali biasanya Pak budidaya ikan yang Anda kembangkan ini panen dalam 1 tahun? Jadi ini tergantung permintaan konsumen. Kalau permintaan konsumen yang 3 jari itu dengan waktu 3 bulan sampai 4 bulan bisa. Tapi kalau untuk konsumsi itu sampai 1 tahun itu sekali. Tergantung pasar atau permintaan saja yang ada di wilayah. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan atau 4 bulan sudah panen, itu artinya berat dari ikan itu sendiri tidak sebesar ikan yang dipanen lebih lama dari 4 bulan, begitu Pak? Betul sekali. Jadi kalau yang 3 bulan sampai 4 bulan itu dia untuk tanam sendiri, untuk tanam lagi untuk pembesaran. Karena ada orang yang memilih untuk pembesaran itu milih bibitnya, ada yang nguku, ngorek, dan ada yang 2 jari, 3 jari, 4 jari. Baik. Ini Anda juga membentuk kelompok tani dalam pengembangbiakan ikan. Mungkin dapat dijelaskan manfaat dari giat tersebut apa sebetulnya, Pak? Jadi dengan adanya kelompok ikan itu, manfaatnya alhamdulillah sangat banyak untuk menambah perekonomian kita. Dan dari waktu yang bagian terbuang, lebih baik kita itu bikin kolam untuk menambah perekonomian, menambah hiburan, menambah ilmu pengetahuan tentang cara budidaya ikan. Baik, bagaimana strategi penjualan hasil panen ini Pak agar warga tidak dirugikan oleh pengepul? Jadi gini, cara panen itu kita nggak usah pakai pengepul, karena apa, kita juga bisa menjual sendiri melalui video online atau dari mulut ke mulut, karena kita itu harganya di atas bandar, di bawah pasar. Contoh, bandar itu setiap 1 kilo menerima harga 35, dan pasar itu harga 55, kita dijual harga 45. Baik.
Pak Wendy, terakhir pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya keuletan dalam berusaha untuk meningkatkan ekonomi warga? Saya sampaikan kepada warga sekitar dan masyarakat, terutama warga kami, binaan kami di Desa Melusia. Semoga dengan adanya ilmu pembudayaan ikan bisa bermanfaat untuk menambah perekonomian, menambah usaha. Untuk sementara kayak gitu aja dulu. Baik. Terima kasih Aibda Suwendi, Babin Kamtipmas Polsek Weru, Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Selanjutnya, Bribka Enggal Prasetyo, Babin Kamtipmas Polsek Ngabang, Kalimantan Barat secara konsisten selama 12 tahun melatih karate anak muda dan meraih prestasi di berbagai kejuaraan. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.